Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Hasana, bisa dipanggil Lala, dari SMA Negeri 6 Malang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang etnografi. Poin-poin yang akan dibahas yaitu: yang pertama, definisi etnografi; yang kedua, peranan penelitian etnografi; yang ketiga, jenis etnografi; yang keempat, contoh etnografi; dan yang terakhir adalah karakteristik etnografi. Langsung saja, definisi etnografi. Etnografi berasal dari dua kata, yaitu etnos yang berarti bangsa dan grafi yang berarti gambaran atau tulisan. Jadi, dapat diartikan bahwa etnografi adalah tulisan yang berupa gambaran tentang suatu etnis atau suku bangsa tertentu dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok. Isi dari etnografi adalah deskripsi tentang kebudayaan suatu bangsa, baik bahasanya, pekerjaannya, keyakinan, kebiasaan maupun adat istiadatnya. Yang membedakan antara penelitian etnografi dengan penelitian lainnya adalah jika penelitian lain melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh hasil, etnografi akan melakukan observasi yang lebih mendalam dengan cara hidup langsung dan beraktivitas di dalam masyarakat. Kegiatan itu disebut dengan pendekatan etnografi. Kemudian, peranan penelitian etnografi. Yang pertama, memahami masyarakat yang kompleks. Yang kedua, menginformasikan teori-teori ikatan budaya atau pengujian hipotesa-hipotesa. Yang ketiga, menemukan atau membantah grounded theory. Dan yang terakhir, memahami perilaku manusia. Selanjutnya, ada jenis-jenis etnografi. Jenis-jenis etnografi ada 3, antara lain etnografi realis. Ciri-cirinya, data yang diambil bersifat objektif. Peneliti membedakan antara kutipan dengan interpretasinya. Yang kedua, etnografi studi kasus. Cirinya, terfokus pada satu kasus-kasus yang bersifat ilmiah, terbatas pada aktivitas, proses, dan waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah etnografi krisis, yaitu mempelajari isu-isu sosial tentang marginalisasi, penindasan, hegemoni, dan kekuasaan. Hasilnya bersifat subjektif, berbeda dengan etnografi realis dan etnografi studi kasus yang bersifat objektif. Kemudian, berikut beberapa contoh etnografi. Yang pertama, dari etnografi realis. Contohnya, penelitian terkait kebudayaan Bugis Makassar. Yang kedua, dari etnografi studi kasus. Contohnya, penelitian terkait nilai-nilai budaya Someah pada perilaku komunikasi masyarakat suku Sunda. Yang ketiga, etnografi kritis. Contohnya, penelitian terkait pelajar Papua yang ada di Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik etnografi. Yang pertama, tema budaya. Etnografer biasanya mempelajari tema budaya yang berasal dari antropologi budaya. Etnografer tidak berani meneliti sembarangan apa yang mereka lihat. Sebaliknya, mereka tertarik menambah pengetahuan tentang budaya dan mempelajari tema spesifik dari budaya tertentu. Yang kedua, kelompok budaya. Sebuah kelompok budaya dalam etnografi adalah 2 atau lebih individu yang telah terbagi perilaku, keyakinan, dan bahasa. Seseorang etnografer mempelajari kelompok budaya di suatu lokasi dan mengumpulkan data tentang kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, kepemilikan bersama atas pola-pola tingkah laku,
keyakinan, dan bahasa. Etnografer mencari pola tingkah laku, keyakinan, dan bahasa dari suatu kelompok yang telah mengadopsi suatu budaya dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, penelitian lapangan, yaitu berdiam atau hidup di masyarakat tersebut. Data-data yang dikumpulkan terdiri dari data emik, data etik, dan data negosiasi. Kemudian yang kelima, deskripsi tema dan interpretasi. Kegiatan ini terdiri dari menganalisis data untuk deskripsi, menganalisis pola perilaku, dan mencapai beberapa kesimpulan. Kemudian yang keenam ada konteks, latar, dan situasi. Konteks dalam etnografi adalah pengaturan situasi atau lingkungan yang mengelilingi kelompok atau budaya yang dipelajari, terdiri dari faktor sejarah, agama, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, refleksi penelitian. Peneliti juga menyadari bahwa interpretasi yang dibuatnya dipengaruhi oleh latar belakang budayanya sendiri, sehingga interpretasi dan kesimpulannya bersifat tentatif, sehingga tetap terbuka untuk didiskusikan kembali. Sekian dulu penjelasan dan video dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.